di situ penunggunya yang tadi kita ceritakan di awal, sosok macan ataupun sosok harimau hitam di situ. Terus yang kita dapat ketika kita sudah hampir nyampe di tujuh pancuran tersebut, itu kita dengar suara presiden. Kalau bahasa orang Jawa Barat itu apa kita nggak tahu ya, tapi itu kayak orang lagi nyindir, itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di segmen obrolan malam Jumat di sini kita menghadirkan narasumber yang bernama Mas Putra. Iya, Mas Putra ini itu ya salah satu konten kreator juga. Betul. Suka live streaming. Iya, live streaming di aplikasi Bigo dan TikTok. Oh ya, Bigo dan TikTok. Live streamingnya ini penelusuran ya Mas ya? Penelusuran di tempat-tempat yang terbengkalai. Konon ceritanya horor iya. Menurut penduduk setempat gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, ini Mas Putra ini mau menceritakan di tempat yang mana nih Mas? Nih kalau pengalaman ya yang menurut saya bagus untuk diceritakan itu ketika di Tujuh Pancuran Lembang. Itu ketika kita dapat informasi itu membuat adrenalin ataupun rasa penasaran saya itu pengen ke tempat itu karena banyak mitologi ataupun urban legend yang berada di masyarakat tentang tempat itu dari narasumber tuh yang apa iya sih ya gitu loh di situ, makanya kita penelusuran. Berarti Mas Putra ini sering banget ya, udah kemana aja nih Mas? Kalau aku untuk daerah Jawa Barat hampir semua, kalau daerah utara dari Tegal, Bumiayu sampai ke Pati ke Rumah Sakit Ayu pada saat itu pernah, tapi yang belum pernah sama sekali ke Jawa Timur. Jawa Timur berarti daerah Surabaya dan sekitaran, mentok ke Solo waktu itu. Boleh nih Mas kalau misalnya mau penelusuran kita boleh, ayo. Sebenarnya kita tuh pengen penelusuran gitu, cuman takutnya di sana ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, gak ada backupan gitu, masih ragu-ragu gitu. Betul. Ya kalau mau ikut ya nggak apa-apa sih, nanti kita jadwalin aja gitu. Iya Mas, boleh diceritakan dari gimana awalnya gitu bisa sampai ke tempat tersebut. Pada saat itu aku lagi roadshow ya ataupun lagi tur ke daerah Jawa Barat. Terus ketika aku di hari keberapa saya di Jawa Barat, aku dapat info ini dari saudara ya kita bisa sebut saudara di sana. Itu kita direkomendasiin main di salah satu tempat di daerah Lembang, yang dimana di situ ada 7 pancuran yang disakralkan gitu. Di sini ya kayak pancuran Baturaden ya. Tapi itu posisinya itu lembah. Kalau Baturaden kan naik. Iya. Kalau di sana lembah kayak gitu loh. Dan itu posisinya di lereng bukit posisinya itu waktu itu. Terus ketika aku dengar informasi tersebut sekitaran sore ya, pada saat itu kita langsung on the way ke tempat dari praktisi. Pada saat itu ada satu praktisi yang di situ tersohor lah namanya. Kita minta izin apakah boleh kita main di sana dengan kuncen gitu ya Mas. Nah itu betul. Kalau di sana sebutannya ajengan apa ya kalau nggak salah, ajengan ataupun praktisi lah gitu. Terus dengan ngobrol-ngobrol singkat pada saat itu kita dibolehkan, tapi asal main sendiri. Itu benar-benar sendiri, dan jarak tim pantau ataupun dari rumah praktisi tersebut itu hampir ada 1 kilo lebih. Kita turun ke lembah pada saat itu. Mas Putra ini berarti turunnya ini sama tim ya? Nggak punya tim, kita solo. Sendirian? Ke tempat itu? Sendirian. Gokil. Terus? Sendirian, jadi kita dikawal sih, tetap dikawal sama warga Bandung pada saat itu ya kan. Terus ketika setelah ngobrol-ngobrol kita rehat, kita sambil jalan-jalan. Nah pada saat itu mumpung kita di Lembang kan, terus malamnya ketika udah waktunya ya kan, kita doa bersama dulu di tempat praktisi yang
kita nggak bisa disebut nama ya. Di tempat praktisi tersebut kita doa bersama, dan satu permintaan dari praktisi tersebut, jangan pernah ngomong sompral. Ya kan, katanya itu pamali, masih ada pamali di sana gitu. Dan setelah doa bersama, terus aku diantar sampai ke jalan yang menuju ke arah, karena itu jalan cuma satu tapak ataupun jalan satu arah lah, ke arah tujuan tersebut. Dari awal, ya ini aku ceritain dari awal dulu. Dari awal ketika baru hampir 100 meteran depan lah, itu yang namanya angin tuh gede. Itu sekitar jam berapa, Mas? Kita kalau penelusuran, kalau pada saat itu kita main di jam 10 malam. Berarti sekitar 10 lebih lah, kayak gitu. Jam 10 lebih, itu sambutannya di situ angin kenceng banget. Dan aku tanya pada saat itu kan sama teman-teman atau rekan-rekan yang lagi mantau di atas, angin di atas gede apa enggak? Apa cuma di bawah sih? Dan ternyata cuma di bawah. Itu keanehan pertama, ya kan. Terus ketika kita anggap mungkin ya cuaca ya di situ, terus kita turun lagi, hampir mendekati ke spot utama tersebut, itu yang namanya suara harimau. Terus suara kayak rame banget di situ, itu mulai berdatangan. Dan itu bukan cuma saya yang dengar, yang nonton ataupun yang lagi stay di live streaming saya pun juga mendengar. Tapi memang di situ ada harimaunya apa? Nanti ada sekilas tentang penggambaran itu sebesar apa. Ada nanti. Dan cuma pertama itu didengerin suara, terus kayak ada hajatan gitu. Suara rame banget, ada musik khas tradisional Jawa Barat pada saat itu, ya kan. Tapi kita nggak menghiraukan karena mungkin ya itu bisa jadi pancingan dari para jin-jin yang menghuni di tempat tersebut. Terus ketika kita turun lagi, ini ada nih salah satu dari penonton setia ya yang ada di live streaming saya, itu minta, "Bang, coba Bang, ketika saya mau turun lebih dalam lagi, coba dibuka sedikit pintu ataupun gerbang ataupun portal di situ." Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kita tanya dulu apakah boleh ke praktisi tersebut kita buka seperti itu. Gitu, kita tanya dulu gitu dengan izin. Ya benar, supaya nggak salah kan, karena tempat itu kan jadi banyak orang yang menyakralkan gitu, takutnya bersinggungan sama adat gitu loh. Tapi nggak apa-apa ini Mas kalau disebutin tempatnya nggak apa-apa, karena kita sudah diizinkan, dan potongan rekordannya pun juga udah masuk di tim admin record di YouTube kita kan ada gitu, jadi aman lah, insya Allah aman gitu. Intinya buat teman-teman warga Lembang, 7 Pancuran yang dikeramatkan pasti tahu lah tempatnya di mana gitu. Begitu. Terus ketika kita tanya dapat jawaban boleh, asal resiko ditanggung sendiri. Tapi ya yang namanya kita penasaran ya, kita coba dengan semampu kita, karena kalau aku pribadi itu percaya sama yang namanya kekuatan doa. Kita berdoa kepada yang membuat hidup untuk sedikit memberikan suatu ya entah itu power ataupun energi kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitaran situ untuk bisa berinteraksi dengan kita. Alhasil itu dari arah kejauhan itu kayak bola api. Banaspati ya kalau di sana namanya apa aku lupa. Ya kalau di sini Banaspati itu. Gitu. Dan itu terekam kamera di jarak ketinggian 3 meter lebih terbang. Itu kita boleh minta ini. Kalau rekotannya insya Allah bisa, kita mintain potongannya ke admin rekod pada saat itu, ya kan. Itu awal dari penelusuran kita disambut sama sosok tersebut. Dan biasanya ketika saya penelusuran, ketika di awal muncul bola api tersebut yang namanya hantu Nusantara, aku sebutnya hantu Nusantara ya, kayak pocong dan sebagainya gitu, nggak mungkin muncul. Yang muncul itu
sosok-sosok yang dimana di situ tuh kayak bergelut. Sing ilmune wis dhuwur. Nah gitu, yang hantu Nusantara ataupun hantu-hantu difabel yang ada di Indonesia gitu nggak muncul malahan. Iya itu kayak gitu. Terus memang benar, jadi ketika kita turun lagi itu hawanya nggak merinding nggak apa tapi panas. Padahal itu di Bandung termasuk hawanya itu dingin. Lembang ya? Itu tempat dingin, tempat wisata kalau kayak di Baturadèn persis lah. Itu dingin. Tapi posisi ketika kita turun ke bawah, aku tunjukin sama yang nonton, keringat yang keluar itu kayak aku habis lari maraton. Padahal kita di alam terbuka, di daerah Lembang pun ya, di daerah bukit itu dingin banget. Yang harusnya orang situ biasanya pakai sarung double gitu, itu aku rasanya panas banget. Itu di awal. Terus ketika kita penelusuran lebih lanjut, memang nggak ada apa-apa, nggak ada merinding, nggak ada interaksi apa-apa, itu senyap begitu loh. Nah itu yang membuat aku lebih penasaran lagi, terus ada sedikit rasa takut. Karena apa? Di setiap penelusuran aku pasti itu ada merinding, ada yang nyium bau, ada suara dan sebagainya, tapi ini senyap banget. Ya kan, curiga di situ. Ya, memang benar ketika kita turun lagi sudah mendekati, jadi jarak hampir ada 200 meter itu kita ada di spot utama, ada 7 pancuran. Memang spotnya itu 7 pancuran aja kayak gitu ya kan, 7 pancuran. Terus di sebelah kirinya itu kayak ada musola tua, terus yang di samping musola tua itu lurus di situ tuh ada lereng yang dimana di situ penunggunya yang tadi kita ceritakan di awal, sosok macan ataupun sosok harimau hitam di situ. Terus yang kita dapat ketika kita sudah hampir nyampe di 7 pancuran tersebut, itu kita dengar suara zimbel. Kalau bahasa orang Jawa Barat itu apa kita nggak tahu ya, tapi itu kayak orang lagi nyimbul, itu jelas tanpa iringan musik, tapi baru suara ya kan. Terus ketika kita maju lagi itu lebih penasaran lagi kan, sambil menakutkan diri. Itu kan cara mancingnya itu seperti itu, bukan kita semakin berani itu semakin mereka muncul, bukan, tapi mereka itu kan menyerap rasa takut kita, satu. Yang kedua rasa penasaran kita, dia menyerapnya seperti itu. Itu sekilas tuh kayak vortex. Jadi pembentukan itu masih kayak samar-samar, itu kayak perempuan di atas pancuran tersebut itu lagi ambil gambarnya seperti itu. Dan teman-teman alhamdulillah itu bisa melihat di live streaming saya pada saat itu. Berarti tertangkap kamera ya Mas? Tertangkap kamera tapi dalam bentuk vortex. Nggak jelas kayak kita lihat pagelaran ya gitu, enggak. Berarti itu sama kuncen ataupun praktisi ya di situ. Punten abah ini apa? Ya kan, di situ aku tanya, ya kan, sebut aja Nyai ini, ya kan, Nyai ini, coba kasih salam dan sebagainya, insya Allah nanti nggak akan muncul ataupun nggak berinteraksi buruk kepada kamu di bawah sana. Gitu. Ketika kita ulum salam ataupun ucap salam di sana, memang benar sekilas itu tiba-tiba kamera blur hilang. Itu. Jadi itu penyambutan ya. Nah, penyambutannya ya lumayan horor gitu loh, penyambutannya itu sosoknya lumayan horor, seorang penari pada saat itu ya kan. Terus berjalannya waktu ya, kalau biasanya aku kalau eksplorasi seperti itu durasi kan 3 sampai 2,5 jam lah ya kan. Itu di jam pertama, itu di 1 jam pertama ya kan, karena jarak menuju ke bawahnya itu juga lumayan 1 kilo lebih lah ke bawah sana. Dan itu cuma bisa jalan kaki apa? Jalan kaki, akses itu cuma jalan setapak. Di sebelah sini jurang, ini lereng. Oh, medeni ya. Nah, nanti di akhirnya itu hampir celaka saya. Di akhirnya. Oh iya. Ada. Jadi lanjut nggak nih? Lanjut. Bentar aku minum dulu ya. Minum dulu Mas. Karena memang kan kalau di tempat kayak gitu kan kita harus menjaga sopan santun, tutur kata. Bener banget. Jadi ketika seorang streamer, ini aku sedikit yang aku dapat ya, seorang streamer
dikatakan itu pemberani bukan karena dia teriak-teriak ataupun dia menantang dan sebagainya, itu seakan-akan itu menghilangkan momen Polri itu sendiri. Ya kan, caranya bukan teriak-teriak tapi kita menakutkan diri supaya mereka berinteraksi di situ. Ini lanjut ya. Iya, lanjut Mas. Jadi setelah itu ya kan, kata Abah coba ambil cuci muka sebelum kamu penelusuran, kan udah nyampe nih ya kan, yang dimana jadi modelnya itu kayak tempat wudhu loh, berjajar itu ada 7 pancuran, dan anehnya itu tempat dingin seperti itu, dari salah satu air yang ada di situ itu, dan aliran airnya itu sama atau mata airnya itu sama, di air ke-7 itu hangat loh airnya. Airnya hangat. Kita ambil satu sampai di air yang terakhir itu hangat. Ya kan, terus aku tanya kok airnya bisa hangat kayak gitu loh ya kan, sampai yang di atas pun yang saudara atau teman-teman yang itu nggak percaya, masa sih air di Lembang bisa hangat kayak gitu. Terus kata spiritual di situ, berarti kamu diizinkan, katanya seperti itu. Berarti itu salah satu tanda kalau diizinkan berarti airnya itu hangat. Allahu alam seperti itu katanya. Okay. Terus setelah itu ketika kita lanjut penelusuran nih, kalau ke atas lagi itu ada salah satu makam Belanda yang cukup fenomenal, tapi aku lupa namanya apa, sama ada rumahnya ya, rumah dan ada makam Belandanya. Ketika kita mau naik ke sana, aku rasa di sana tuh jalannya cukup susah satu, dan yang kedua itu bukannya aku takut untuk menuju ke arah sana ya, tapi aku rasa kalau kita ke arah sana itu kita nggak dapat hasil. Gitu menurut feeling aku pada saat itu. Dan ternyata ketika kita naik memang benar, jadi ketika kita naik yang dimana di situ ada satu jembatan kecil yang konon ceritanya itu sering memunculkan kepada para pencari kayu, karena ada warga sekitar yang masih ya kurang, mesti cari kayu lah katakanlah untuk masak kayak gitu. Katanya sering kalau yang pulangnya itu hampir menjelang maghrib, di situ ada sosok ini atau nenek-nenek gitu loh, yang dimana itu sering duduk di situ, namanya Nyai siapa aku lupa, itu penunggu di situ. Dan ketika kita ke situ nggak dapat interaksi apa-apa, makanya kita urungkan niat ke sana, kita turun, kita malah ambil spot yang di samping musola yang ada lerengnya, dan itu lebih ekstrim lagi jalannya pada saat itu. Ya cukup 1 orang lah, kalau yang ke situ kan 2 orang bisa lah ya jalan jejer ya itu, kalau itu cuma 1 orang. Dan ketika kita mau masuk ke area tersebut ada musola kan, itu kita dikasih suatu interaksi. Pertama kayak cuma orang 1 itu kayak lagi ngaji di musola itu. Ya kan, aku penasaran, aku tanya, ini ada yang lagi ngajikah di sini? Ya kan, kita tanya sama warga sama ahlinya di situ, nggak ada kok. Kita udah pastikan tadi sebelum Mas Putra turun itu lokasi steril, nggak ada orang sama sekali. Terus aku ngomong, lah ini aku dengar suara ada orang ngaji kayak gitu loh, dan yang rekan-rekan ataupun teman-teman yang lagi nonton pun dengar itu ada suara orang lagi ngaji, kayak suara kayak kakek. 1 orang itu. 1 orang. Pertamanya 1 orang ya, pertamanya 1 orang. Terus kata abahnya itu, ya coba sok kalau penasaran dicek aja, siapa tahu ada orang gitu. Kita niatnya mau lurus ke sana, kita ke arah musola dulu pada saat itu, dan kita nggak masuk, nggak eksplor ya, karena itu tempat ibadah ya, kita cuma lihat dari luaran aja. Ketika kita cek dari luar memang benar dalam situ kosong. Itu kosong ya 1. Terus yang kedua, ketika kita baru balik badan 5 ataupun 7 langkah kaki, ramai banget ya, hampir ada 4 orang yang lagi ngaji di situ. Betul, ramai banget. Dan itu aku sampai kaget, kita cek ulang lagi di situ, ternyata nggak ada apa-apa di situ. Tapi musola ini masih, kan ini musola tua ya Mas ya? Betul. Ini masih aktif apa udah nggak pernah dipakai sama warga? Jadi
bagi orang yang mempunyai suatu kepercayaan, yang lagi punya hajat, biasanya itu mandi malam dulu di situ. Itu kata penuturan spiritual di situ, mandi malam, terus ambil air yang di situ. Setelah itu entah tawasul, entah tirakat dalam musola tersebut. Jadi untuk ya mungkin sering digunakan oleh pencari kayu ataupun orang-orang yang masih berkebun untuk sholat ya kan, mungkin ya kan. Terus tapi yang sering digunakan itu untuk kayak meditasi dan sebagainya gitu. Itu ceritanya kayak gitu. Sampai akhirnya ya karena saking penasarannya aku, bukan kita masuk nih ke tempat peribadahan untuk kita eksplor, bukan, tapi kita taruh kamera di luar, kita masuk. Hawanya di dalam itu jadi gimana ya, dibilang singup ataupun pengap, tapi anehnya itu angin kenceng di dalam. Itu ruangan ya, ruangan dan tertutup semua, cuma pintu doang yang terbuka di situ. Tapi nggak ada sosok, suara-suara aja. Suara dan itu terdengar sangat jelas. Di situ yang kita lihat itu cuma ya baru itu ya kayak penari doang tadi ya untuk sosok yang tertangkap kamera. Ini baru interaksi seperti itu. Mungkin mereka nggak mau diabadikan atau apa. Terus berjalannya waktu, mempersingkat waktu pada saat itu udah terlalu larut ya, ya kan? Karena kita penelusuran kayak gitu kan. Kita rasanya sebentar, tapi ternyata jam itu udah lama banget loh. Nanti kalau ikut penelusuran pasti ngerasain, serius. Kita ngerasanya kayak baru 5 menit, padahal setengah jam. Itu anehnya di situ. Terus kita lanjut, teman-teman pada ngomong, Bang coba ke lokasi yang tadi, yang mau ditelusurin kan, yang di lereng itu kan. Kita lurus, kita ke lereng tersebut. Nih di sini awalnya. Baru kita jalan hampir ada 50-100 meter, itu ada orang berdiri. Dan itu terlihat jelas. Berdirinya itu bukan di samping pohon, ya kan, ataupun di balik pohon. Dia berdiri kayak menghadang aku. Pada saat itu. Dan itu terekam oleh kamera teman-teman kuliah. Terus ketika ada nih yang namanya kita hidup di streamer apa di media sosial kan pasti ada haters. Wah itu paling temennya. Nah gitu. Gimik gitu ya. Nah gimik ataupun ya settingan lah kayak gitu. Terus ketika itu kita deketin tanpa ngeblok kamera, kita majuin sambil kita berdoa. Sosok tersebut melayang ke arah jurang. Sosok ini nih bentuknya apa Mas? Kayak laki-laki kayak kakek-kakek. Penglihatan saya ya, tapi di kamera cuma kayak orang pakai jubah gitu. Gitu, mukanya terlihat berapa lah ya, tapi itu kelihatannya kalau di kamera kayak pakai jubah. Tapi kelihatan saya itu orang parubaya itu udah ya kayak orang-orang umuran 90 tahunan gitu lah. Itu persis menghadap saya. Sekarang gini logikanya, orang itu tuh sosok tersebut ya kalau itu memang orang ya, dia bisa terbang dan bawa situ jurang siapa yang mau gitu loh, ya kan, suruh terjun ke jurang ya kan, ini konten gitu. Dan itu ketika sosok tersebut turun ataupun menghilang ke arah jurang tersebut, ketika kita deketin, baru orang-orang di situ percaya. Dan itu konon ceritanya itu sosok yang sering menyesatkan orang-orang yang penasaran nih gitu ya, gitu, yang lagi entah itu lagi tawasul atau meditasi itu terganggu dan ingin ke arah situ gitu loh. Biasanya itu sering disesatkan. Dan ada suatu cerita pada saat itu dari luar kota, katanya ada orang yang lagi punya hajat ya kan, yang harusnya setelah mandi malam, ketika ambil itu dan sebagainya, itu harusnya ya entah tawasul ataupun apa, tapi dia langsung jalan ke arah sana tanpa sadar. Itu sampai dicari pada saat itu, ketemu itu pada saat subuh, itu sudah di ujung lereng. Itu cerita penuturan orang-orang di sana. Nah, mungkin niatan dari makhluk tersebut
itu mau menyesatkan mungkin ya, supaya aku ngejar ataupun apa, aku turun ke jurang mungkin mau mencelakakan di situ. Terus ketika itu aku kan penasaran, pengen lanjut lagi, telusur. Kita dengar lagi suara yang di awal, itu suara kayak maung ataupun macan di situ. Dan yang bikin saya lari, nah itu ketika kita ambil kamera ke arah kiri, itu posisi jurang itu. Di kamera cuma kayak siluet hitam, tapi kasat mata di penglihatan saya itu sosok macan. Ya jurangnya dalam banget tuh, gedenya segitu, hampir satu gedung kayaknya lah. Macan itu. Betul. Dan matanya itu nyala merah. Di kamera pun kelihatan mata di situ. Dan itu katanya kalau udah lihat kayak gitu mending mundur. Itu kenapa tuh Mas kalau kita dilanjutin ya Allahu alam ya ataupun apa, katanya ada sesuatu nanti, entah kita jatuh, entah kita entah kita dibikin linglung ataupun kesasar, ataupun lebih itunya lagi kita terpleset ataupun apa gitu loh ya. Tapi di situ aku pengen nih, itu ada pohon besar di depan sana lah, deket lah ya kan, namanya jiwa penasaran, kita lanjutin sampai ke pohon sana. Tapi kita nggak lanjut ke sampai ujung ya, kita sampai ke pohon sana. Terus kayak gitu sampai ke ujung pohon tersebut, memang yang namanya interaksi, jadi kayak dikatakan suara yang tadi di awal itu, jadi itu dari arah lereng sana tuh kayak asar. Itu rame banget, banyak orang bercengkrama, terus suara musik orang zaman dulu, dan seperti orang menawarkan barang dan sebagainya, itu pendengaran kita itu dengar, tapi untuk perwujudannya kita nggak dapat visualisasinya gitu loh dari situ. Terus ketika kita dengar seperti itu, tim pantau pun dengar dan abah pun ikut mantau kan, balik aja. Dan ketika kita balik itu mungkin ya, ini mungkin ya Allah alam, kita nggak tahu, mungkin takdir ataupun apa, aku kepleset. Gimana tuh? Kepleset ketika niatan kan gini, rulesnya kan gini, nanti ketika kita udah selesai ya kan, kita jemput yang mau uji nyali. Oh, ada uji nyalinya juga? Iya, dari warga sekitar. Kita ambil dari warga sekitar, kalau ada yang berani ya ada uang rokok lah, katakanlah seperti itu. Masa warga sekitar nggak berani sih, karena gitu. Ketika kita mau menuju ke tim jemput nggak jemput ke bawah ya, tapi di tengah-tengah gitu. Ketika kita hampir nyampe ke tim jemput, entah apa yang aku lakuin itu, aku keplosok. Itu hampir masuk ke jurang. Tadi kan terakhir tentang tempat ya, tempat. Jadi voting terbesar itu di dekat musola malahan. Karena apa? Jadi dari beberapa itu fenomena yang cukup membuat penasaran yang nonton sama warga sekitar itu di musola. Jadi ada 2 kandidat nih ya kan, yang uji nyali ya kan. Terus pertama itu cuma bertahan berapa menit, tapi yang terakhir ini sampai selesai. Dan ketika sampai kandidat yang kedua di situ, itu interaksinya dengar sama, kamera pun terdengar, dan dia pun mendengar, menceritakan bahwa di dalam situ, kalau aku tadi kan kayak 4 orang kan, 4 orang atau 5 orang, itu ramai pakai jamaah. Jadi suaranya di dalam musola itu gemuruh kayak gitu loh. Di situ sampai dari orang tersebut itu penasaran masuk, dan ketika masuk tersebut, belum masuk ya, jadi baru di pintu musola dia kaget ya kan, dia kaget menghadap ke arah kamera, dia lari ke arah kamera minta dijemput. Terus ketika kita jemput, tanya-tanya ada apa sih di dalam, itu banyak orang tuh bersorban putih dan sebagainya. Dia penuturan dia ya, itu kayak lagi ngadain suatu pengajian. Posisinya gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa, tapi dia lihat tuh kayak bercahaya di dalam sana.
Merinding. Itu Bayangin. itu di situ sampai akhirnya kita kasih minum, kita menuju ke area apa namanya, area tempat spiritual tersebut yang kita kumpul di awal. Kita ke sana, ketika saya nyampe di sana, pesan dari ahli spiritualnya itu ataupun bapaknya itu tuh kalau pulang langsung pulang, jangan kemana-mana. Terus yang dialamin saya di sana diceritakan kembali, ya kan, sampai penonton dan teman-teman yang lain itu bisa paham lah apa yang kita dapatkan di sana. Memang benar yang kita dapatkan di sana itu, tempat tersebut itu kalau aku bilang itu ya sakral karena banyak orang yang mempercayai gitu loh. Jadi saking banyak orang yang mempercayai, kalau orang-orang yang lain itu kan biasanya kayak bawa sesaji. Khususnya itu bawa apa sih? Ikan yang asin itu yang gepeng apa namanya? Pindang. Nah, kayak kepindang tapi yang gepeng kayak gitu, nanti dibakar. Oh, yang kecil-kecil itu, Pak? Yang gede malah yang satu dibagi dua gini loh. Itu ikan apalah, ikan asin intinya. Kalau ikan asin sama kopi dan sebagainya dibawa di situ, itu sering banyak orang yang seperti itu. Makanya kenapa tempat itu tuh auranya cukup kental, karena banyak orang yang mempercayai juga, hampir banyak orang yang sebagian tergoda. Karena apa, itu masih sesaji lah. Jadi kalau biasanya kan orang minta kan kepada yang buat hidup nih, ya kan, tapi itu minta perantaranya lewat jin dengan cara seperti meditasi dan sebagainya di tempat tersebut. Boleh wangsit ya. Nah gitu, benar. Nomor togel. Terus kayak gitu diceritain panjang lebar dan sebagainya, sampai akhirnya kita berpamitan pulang. Ini ada cerita lagi, ya kan, nggak cuma di lokasi. Dan ketika kita pulang, ya kan, kita pulang waktu itu kita berempat, berempat kalau nggak salah berempat, kita pulang. Terus dari salah satu yang ikut kita pada saat itu minta ngopi dulu lah ataupun makan dulu gitu. Kita lupa semua, jadi waktu suruh pulang itu langsung suruh pulang kan, jangan mampir, kita mampir dulu. Itu mampir di salah satu tempat ya kayak warung kopi lah, warung kopi di apa namanya, di wahana atau di wahana, di tempat wisata lah, kan ada warung kopi sampai malam kan. Kita minum kopi di situ, kita nggak ngerasain apa pertama. Tapi ketika kita sudah selesai ngopi, kita mau pulang, itu gangguannya ada lagi waktu di dalam mobil tersebut. Jadi kaca ditutup semua nih, ya kan. Itu tiba-tiba nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang apa, kita nyium bau kayak kopi dalam mobil tersebut, ya kan. Itu temanku ataupun aku pun berpikiran, mungkin tasku yang bau, ya kan. Biasanya kan aku bawa kayak ada dupa ataupun apa dari dalam tas, mungkin dari situ baunya kita masih positif. Terus ketika kita lanjut sampai masuk ke wilayah Bandung Kota pada saat itu, ya kan, ini waktu habis parkir mobil, kita menuju ke rumah. Pada saat itu kan ada salah satu perempuan kan, ya kan, di situ. Jadi empat orang ini salah satunya perempuan. Ya awal yang lihat itu perempuan tersebut, itu katanya itu ini rumahnya kan 2 tingkat. Di tingkat atas tuh kayak ada yang terbang masuk. Ada kayak sosok perempuan itu ngikutin, terbang masuk duduk di atas balkon atas loh. Bukan stay di balkon ya, tapi terbang terus stay di balkon atas. Dan itu kita masih live streaming dan itu banyak yang lihat, ikut sampai rumah. Sampai akhirnya salah satu di situ tuh apa namanya, ngomong ataupun ngabarin yang di sana, ini ada yang ikut ke sini tuh gimana gitu, ya kan. Terus katanya sudah dibacain doa dan sebagainya, hilang, ya kan. Setelah hilang kita mau masuk, tiba-tiba dari atas itu suara gede banget, kayak benda jatuh tuh keras banget di atas. Nah dari situ kita berpikir ulang nih, kita lakuin salah apa nih gitu. Dan setelah itu kita ingat-ingat, oh ya tadi waktu pulang kita suruh langsung pulang, sama mampir dan di situ kejadiannya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang sampai kena fisik ataupun apa. Yang kena fisik paling cuma aku, hampir kepleset. Nah hampir masuk jurang tadi tuh di eksplorasi itu.
nggak ada yang sampai sakit. Biasanya kan habis penelusuran gitu sakit gitu. Paling kalau biasanya ya itu kalau sakit sih enggak, tapi ke bawah sama mimpi sering. Aku bawa mimpi. Jadi kebanyakan itu kalau aku kan setelah kita ajak interaksi, kita kan kasih doa kan ya, doa bersama di situ. Ada yang berterima kasih, ada juga yang menunjukkan sesuatu dalam arti di sini nih ada kayak mustika nih, mau nggak gitu loh. Kalau mau ambil aja nggak apa-apa, tempatnya di sebelah sini. Itu biasanya gitu, tapi lewat mimpi. Sosok yang ikut ke rumah ini berarti sosok yang penari itu apa beda lagi nih Mas? Kayaknya yang penari loh, kayaknya waktu soalnya cepet banget terbang itu kayak kelihatan kayak ada selendangnya dan persis kayak yang kita lihat di atas pancuran tersebut. Dia nggak tahu suka yang sama yang perempuan karena yang dilihatin perempuan dulu atau gimana kita nggak. Tapi buat Mas Putra sendiri diikutin nggak sampai? Alhamdulillah pengalaman itu paling sampai depan rumah, masuk rumah nggak berani. Ini kalau yang perempuan dulu kan juga ekspor juga kan, live juga ekspor di sini. Itu ini di tempat kita pabrik gula. Oh iya. Tapi sekarang pabrik gula udah? Enggak, bukan di pabrik gulanya, tapi di rumah manajer ataupun rumah menirkuk depannya. Rumah pendiri pabrik gula itu kan pernah ekspor di situ. Itu diikutin sampai depan kos waktu stay di Purwokerto. Dan itu sampai 4 hari nggak hilang-hilang. Itu gangguinnya gimana itu? Nggak gangguin, jadi setiap habis maghrib itu dia kayak mondar-mandir. Dan konon ceritanya salah satu anak dari pendiri tersebut ada yang mati gantung diri dan hampir sama umur, perawakannya. Ketika kita tanya lagi ke yang lebih tahu memang benar, dan itu sampai 4 hari baru hilang. Berarti sama perawakan umur itu sama-sama mbak yang suka ekspor? Bukan, sama yang gantung diri. Ada, kamarnya ada. Dan anehnya waktu itu ketika saya ekspor itu ruangan itu steril. Tiba-tiba ketika saya mau balik ke arah pintu tuh ada tali. Nggak tahu tali dari mana. Nanti mungkin ini yang lagi ini aja. Nah iya. Sensor. Iya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa. Takutnya gitu. Ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Kita di situ kan izinnya kan, perizinannya kan aman gitu. Kita nggak selonong boy ataupun tiba-tiba masuk tanpa izin gitu loh kan. Kalau tiba-tiba masuk tanpa izin kan dituntut juga kan. Yang penting kita dapat izin, disaksiin sama salah satu ormas yang ada di situ pada saat itu. Sampai pada saat itu ada ketua ormas yang di situ ulang tahun, kita disuruh penelusuran. Ditanggap lah sama pembukaan kafe yang di sana. Kita suruh main di situ. Nah ini waktu di sini, di lokasi yang di sini ini tahun berapa itu Mas? Kalau itu berarti 2 tahun yang lalu. 2021 ya? Iya. 2021. Yang di Lembang itu tahun berapa? Itu berarti kan 2021 pertengahan, berarti 2021 awal kalau enggak 2020 akhir lah. Antara Desember ataupun Januari aku lupa. Nah ini setelah ini mau ada rencana eksplor kemana lagi? Ya insya Allah kita mau ke jalur selatan ya kan. Ya kan karena gini, salah saya, kita ke Jawa Barat itu hampir, ke daerah utara hampir, tapi tetangga kota kita belum ada yang tersentuh, kayak misal kayak daerah Cilacap, daerah Kroya, Sumpyuh, Kebumen, Gombong kayak gitu belum. Niatan kita mau ke jalur selatan nanti, siapa tahu mau ikut. Nanti tunggu aja ya, ini next video deh kita mau explore. Iya, penelusuran lah katakanlah kayak gitu. Pengen kita dulu soalnya udah takut ya semuanya. Harus menyiapkan mental. Oke Mas Putra. Oke siap, terima kasih. Ada yang mau diceritain lagi? Ada yang mau disampaikan nggak, pesan dan kesan atau apa? Ya paling kalau aku pribadi kayak gini ya, ketika kita bermain dengan alam sebelah, kita jangan pernah coba-coba, karena mereka nggak seketika di hari itu akan membalasnya, tapi mereka tuh menunggu momen ketika kita lemah. Ya sama aja kayak gini lah, hari apes nggak ada di tanggalan. Makanya gimana caranya ketika kita ingin penelusuran, kita menjaga suatu adab
dan kita percaya sama yang namanya kekuatan doa ataupun kuasa yang membuat itu kuncinya di situ aja sih, bukan untuk marah-marah dan sebagainya gitu demi tenar konten gitu loh. Gitu. Mungkin Mas Putra mau ngajakin teman-teman nih live-nya nih di mana nih Boleh. bisa? Ya nanti dibicarain aja nanti buat next video aja ya, penelusuran mau offline mau live sekalian juga nggak apa-apa gitu. Nanti link live streamingnya Mas Putra nanti aku TikTok sama Bigo ya. YouTube-nya ada ya tadi ya? YouTube-nya punya admin record, paling kita TikTok sama Bigo aja. Sama Bigo ini nanti aku ini ya di link. Siap. Ada kepo gitu kan, ada fitinya kan? Ada. Nanti juga aku mau kepoin.